kita masih butuh kamu di sini. Back to draft, kembali duduk dan kita langsung masuk ke dalam draft kita di game keempat, dan mari kita berharap bersama-sama semoga perwakilan kita bisa mendapatkan satu game. Dan kembali ya, RRQ Hoshi memilih sebagai second picker atau memilih untuk menyembunyikan pick terakhir mereka. Oke, masih dengan Yisan Chin dan juga Brody yang ditumbangkan ataupun yang di-ban lagi dan lagi. Ya, apakah klub bakal dibuang nanti oleh RRQ Hoshi lagi atau Lancelot-nya yang bakal di-shuttle? Selina tidak akan tampak, berarti di sini ada yang sedikit berbeda. Esmeralda masih bisa di-pick, masih ada Esmeralda, Cloud, Benedetta juga. Baru satu pick terakhirnya pusing nih. Kalau mereka nge-ban, misalnya contoh sekarang ada Benedetta, mereka nge-ban Lancelot mungkin sekarang ataupun Cloud. Ya masing-masing pasti masih ada yang lepas ataupun nanti ya mereka mau ngadu besar-besaran aja sih di sini. Ya, ini better diadu kayak di game yang pertama tadi, yang dimana ada Cloud yang berhadapan dengan Lancelot dari Brand Esports dan Kaltizi. Bali akan menjadi jangkar untuk Brand Esports, sedangkan RRQ Hoshi satu game saja untuk bisa memaksa masuk ke dalam game terakhir. Game yang kelima masih diskusi dulu, karena di sini sangat-sangat menentukan sekali apakah mereka akan melepaskan Esmeralda yang bisa saja dipakai oleh Ribo nantinya, atau mereka bisa ngebuang salah satu antara Cloud atau juga Lancelot. Tapi apakah better untuk membuang Lancelot dan membiarkan Cloud-nya di-pick oleh Brand dan mereka bisa mengamankan Esmeralda bersama dengan Sylvana? Ini mau nggak mau sih. Oh, Yuzong ternyata. Oke, ada banyak yang terpas. Lancelot diambil, mungkin Cloud-nya bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Begitu juga sebaliknya kemungkinan. Ya, dan bonusnya adalah RRQ Hoshi mereka bisa mendapatkan Esmeralda juga. Iya, wah, Cloud-nya kebuka, Cuk. Dia adu besar-besaran. Lancelot kebuka, ada Cloud juga kebuka, Esmeralda juga kebuka sejauh ini. Matilda. Cloud. Mereka bisa Matilda dulu sih. Dia nggak itu Matilda. Cloud dia. Oke. Oke, Cloud ternyata lama ya. Cloud untuk pick bagi Brand. Cukup menarik tadi, memang Cloud-nya licin juga dan bahkan bisa membalikan keadaan tadi dari kalah 1-0 jadi sama juga. Dan Esmeralda jadi sama dan Matilda. Oke. Aman. Tenang aja, aman. Siap potongan sih. Iya. Udah siap. Yang penting semangat tuh Indonesia dulu. Untuk kita semua urusan belakang. Iya, yang penting kita semangat dulu Ya, ya. Esmeralda sudah diamankan kali ini oleh tim RRQ Hoshi. Esmeralda, Cloud-nya melawan Esmeralda dan juga Matilda, dua hero yang cukup sanggih. Ingat, RRQ berjuang dengan seluruh jiwa raga, tumpah darah, keringat, semuanya udah diberikan sama dia. Dan kita yang di Indonesia tinggal wajib mendukung dan mensupport apapun yang terjadi, apapun hasilnya untuk tim RRQ Hoshi. Yap, ini dia siapa lagi, udah ada Chow dan juga Baxia. Ditahan Esmeralda seperti yang untuk kali ini. Iya, Baxia yang selalu muncul juga sekarang untuk menahan ya, kayak hero-hero yang bisa memiliki gain life. Karena dengan adanya Baxia mereka akan memiliki potongan 30% untuk gain life terlebih dahulu pasifnya. Ya kan, nggak perlu beli NOD. Nggak perlu. Bisa sih beli NOD juga teman. Bisa ditambah, bisa Lumayan, akumulasinya kan? itu 30 aja udah alhamdulillah cukup, gitu loh. Untuk di early game terutama agar Esmeralda-nya nggak terlalu sakit lagi untuk bisa ke gain life. Aduh, ini adalah Aima. Ini untuk dari Brand Esports sendiri, mereka emang ngelihat apa yang diambil, counter lagi. Sementara untuk RRQ, apakah akan core utama? Oh, Eudora ternyata sekarang yang akan diambil secara langsung. Iya. Dan lihat ya, Eudora. Tapi gue suka sih Eudora. Gue nggak tahu kenapa dari tadi nggak ada. Kenapa? Karena Eudora di sini tuh bisa buat memberhentikan Cloud ketika sedang mencoba untuk melakukan blessing duet. Ini lagi nyoba juga dan bisa di stun. Ditambah lagi ya, Opung Wawa ya. Ini bakal dipakai lagi dari Brand-nya. Brand-nya tadi pakai Matilda tank kan, dipakai nih kali ini sama Pisiko. Dan Finn-nya bakal dengan Eudora. Tapi kali ini harus ngamanin 1-2 sideline-nya. Ingat, ini bakal pakai satu sideline lagi yang cukup kuat dari seorang Brand Esports. Apakah Hayabusa dan juga Alicia bakal diamanin? Who knows? Karena kalau misalnya Hayabusa kebuka, ini enak banget untuk Hayabusa. Makanin dari siapa? Namanya itu Eudora, Matilda, itu enak banget Hayabusa. Iya, Hayabusa betul. Tapi kalau aku bilang sih Alice yang harus waspada sama RRQ Hoshi ya. Karena Alicia di sini bisa masuk ke belakang juga, dan kali ini Roger juga sudah di-ban oleh Brand Esports. Mereka sangat-sangat menantang untuk scene menggunakan Lancelot karena beberapa hero dari scene kali ini sudah di-lock. Roger, Isolation, dan
kurang satu lagi yang bisa dibuang oleh Brain Sports nantinya. Wan juga bakal sudah dibuang ya oleh Haruki Hoshi. Jadi pilihan semakin sempit untuk jungler. Masih ada Lancelot. Masih ada Lancelot. Benar. Masih ada. Makanya kalau aku bilang, apakah bakal dikasihkan untuk scene-nya? Hayabusanya kalau mau sih Brain bisa nge-ban Hayabusa ngambil Alice. Tapi Alice juga, kalau Haruki Hoshi mau ambil Alice, akan lebih memudahkan lagi untuk Brain. Mereka tinggal buat item-item yang mengandung magic defense. Loi, Hayabusa sih. Sin ambil Hayabusa sih. Iya nggak sih? Sin ambil Hayabusa. Hayata Lancelot. Apa? Hayata Lancelot. Hayabusa. Oke, ada Khalid yang udah dihilangkan juga. Hayabusa kah? Tapi MM sih menurutku mending ambil Whisky. MM gak Kalau sih aku buat MM Whisky. ya dengan tipikal kayak gini MM better karena MM kayak lebih beresiko kecil untuk bisa dipilih karena dia kan ngoprek. Ya, hanya Hayabusa. saja. Berarti kalau mau mengambil satu marksman ini akan menjadi marksman satu-satunya yang ada di hierarki gitu, karena bisa dibilang belum cukup tebal juga untuk hierarki. Ararki pakai tanknya pakai Matilda. Pakai tadi. Mereka hanya Esmeralda bilang juga. Esmeralda Matilda Masih ada aja udah. Esmeralda nanti buat bisa masuk nanti ya di mid game-nya. Oke. Tapi di early game-nya memang mereka wajib buat di sana. Masih ada Johet sebenarnya yang kebuka. Prioritas Johet yang jatuh jauh ya. Oh, sideline-nya Whisky pakai itu ya. Beleric. Beleric. Oke. Beleric juga. Martulda, Eudora. Berarti dua support di tengah, satu kurang damage gak sih buat Haruki Hoshi? Apa ini? Ini nanti bakal apa ya? Mikir bingung kayak gini. Kayaknya damage-nya bakal diarahin ke ini. Yang paling terakhir, siapa dia junglernya? Hayabusa nggak sih? Nih antara Hayabusa atau Lancelot atau Bruno Lancelot. siapa tahu. Lancelot bisa sih. Parsha Baxia kembali dari combo lama dari Wah, Brand Esport. Ribo di samping pakai Parsa tuh. Iya, Ini berarti Lancelot sih kayaknya. segala sesuatu yang bisa kasih Instant. damage besar Instant waktu kill. Beleric lagi ultimate. Karena semuanya bakal diam di lantai di tanah. Lancelot berarti mungkin Hayabusa. Hayabusa kan harus melakukan lebih sakit. Tapi kali ini kita masih lihat peruntukan pick terakhir. Satu marksman jauh. Please marksman. Apa? Sebut marksman ya? Bruno. Bruno atau Blade. Bruno sih. Masih bisa jaga diri juga. Tapi ada Sylvana itu PR-nya. Ketika kita pakai Bruno, ketika kita pakai jungler tenang, dia pakai Kari ternyata. Retribution dan carry. Oke, carry ini agak sedikit beresiko ya menurutku ya buat Haruki Hoshi karena dia dengan range yang bisa dibilang cukup pendek dan hanya akan mengandalkan Phantom Step. Belum lagi Hero Lock yang ada 2 lagi dan lagi untuk Brand Esport. Carry. Waduh, Carry Karena atau Kari. Phantom Step dan juga mungkin sliding tackle yang dimiliki oleh Bruno ternyata mungkin ya mereka udah punya strategi tersendiri dari Haruki Hoshi dengan ada Kari yang udah mereka ambil. Ya udah dengan 5 Kita hero percayain ini aja. ya udah kita percaya Kita dengan percaya mereka, kita berikan support, kita berikan seluruh dukungan kita untuk tim Haruki Hoshi. Yes, Yes. apapun yang terjadi untuk tim Haruki Hoshi, kita percaya. seluruh sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia, Thailand, Caster, ataupun siapapun kita percaya dengan apapun keputusan kalian. percaya. Kita bakal mendukung apapun yang Ya. kalian lakukan, apapun hasilnya, kalian tetap Indonesia, kalian sudah membanggakan negara Indonesia. Mari kita buktikan juga di Indonesia, kita support habis-habisan karena produksi anak pada nobar, semua orang pada nobar, semua support untuk tim Haruki Hoshi. Dan ini dia game keempat, game penentuan akan ke Haruki Hoshi nge-drag match kali ini ke game yang kelima ataukah dari tim Brand yang akan menumbangkan Haruki Hoshi. So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papul dan juga Right now, let's go. Wow, Yo dan Belericnya tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di XP lane di depannya biar cepat buat dapetin level 4. Tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Parsha, dia dengan side yang harus diwaspadai karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4 dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Feather Airsang untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain karena rotasi dari hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Pin, tapi ternyata Pin bakal coba di TikTok. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. Spot didapatkan oleh seorang Losti. But it's okay. Tadi ada inisiasi yang cukup gagal. But it's okay, no problem. Masih bisa. Masih early game. 1 poin didapatkan untuk langsung bukan seorang Calvezi. Iya,
hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk di arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya, tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu, masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Bener banget, bener, bukan sembarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari S7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1-2 jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba untuk mengcover seorang Sin. Sin ingat dulu tuh dia player carry banget. Dia jago banget player carry, apalagi di season 3 langsung ada basic ke arah belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk mundur dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Gak boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lusty, tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Farsha dan mengeluarkan Feather Ice Ray, gagal untuk mendapatkan satu hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada Pew. Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltizi juga bakal nge-take out dan harusnya Tarto yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports Pabulu. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat, tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai berasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. Kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger. Iya, ke-trigger omong banget. Oh, ini udah nyerang psikis juga berarti nih. Iyalah, dia sampai goyang patah-patah gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Gede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut bro, tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan KVC di arah mid lane bakal coba beli untuk farming terlebih dahulu. Dia farming, habis itu dia coba untuk rotasi, ya. Dan ini harusnya coba di cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di cutting dari KVC-nya. Ya. Dan dengan anarki hosting, mereka punya Eudora. Mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Yap. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk Sylvania sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya, mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun absen yang dia miliki itu pasti akan sangat dihindari oleh Sylvania. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali, berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Pisiko lihat di sini bakal coba untuk memukul mundur seorang Pew, dan Pew harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar menunggu, dan di late game nanti harusnya Sin bisa umbangi siapapun sih. Di garis depan ditumbangin dengan gampang. Tapi untuk bawa Drake game ini ke late game tanpa Sinnya pick off atau tanpa Sinnya terganggu, itu yang susah. Betul. Dan juga Ribonya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellery kemana diikutin sama Ribo sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk Ararki bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Tartelnya udah mulai dicolek, ada Lusty yang memancing-mancing, Theo setengah lagi darahnya, tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja, tapi Theo udah mulai tumbang, baik sekali, pertempuran masih berlanjut, di Doraya pun harus tumbang, tapi untuk Theo sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang, malah langsung tertangkap juga ke arah Whisking. Memilih untuk mundur dari seorang Sin dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi, keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down, dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kaltezi, dan dia tidak bisa menggapai Kaltezi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah orange box terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk team fight. Tenang aja, dia butuh timing, dia butuh waktu ya pun. Ya, apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke mid game, late game. Wow, ini blazing blade-nya oke, masih bisa tertutup dengan adanya bush yang ada di dalam, Omawa. Belum terlalu berasa ini karena di early game, tapi di late game nanti itu bakal berasa banget, sudah bisa dipastikan. Sin masih butuh farming terlebih dahulu di arah bottom lane. Baxianya bakal coba dihajar, langsung tertabrak oleh seorang Psycho, diikat, tapi Sinnya masih terlalu jauh. Platisinya bakal tumbang, harusnya kali ini langsung ada roda dan tidak bisa bertahan, langsung meleduk bola di hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini Ararki Oshi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk
mengubahkan strategi yang dari game sebelum ini ngepulinnya Ujubillah menjalin. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi ke bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu dibutuhkan oleh Rivals. Karena mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari brand. Tapi tadi lihat Stanley berhasil menyelamatkan diri dari kawan Anarki. Kali jelas-jelas berhasil ke arah belakang. Di cover semua arah Pisiko menahan semua damage. Dan lihat bahwa coba dipanggil kembali Finn-nya. Finn, sini Finn. Kita petir bukan sembarang petir Finn. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esport. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7 Calvezi memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali sodokan. Tapi sayang sekali. Sini ada mid lane. Difokuskan. Diajar Finn-nya. Di killing spree. Oh my god. Ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur. Pisiko sekarang mau. Dan bahkan coba di dalam turret. Double kill. Looking for triple kill dari Calvezi. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blessing Duel dikeluarkan kembali. Whisking bisa nggak dia selamat satu terakhir, tapi malah terkena Very Rise lagi di bagian belakang. Oh my god, ya ampun, apa yang terjadi? Satu outer turret yang ada di bagian yang segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat Palistar punya lompat ke bagian depan, tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Satu persatu tumbang. Arkeologi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit. Dari Arkeologi harus sabar untuk momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brand Esport mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Calvezi bebas banget tadi dengan blessing duetnya, bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi game itu sudah terpaut damage yang besar sih. Iya, ada dua level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat rotasinya mereka selalu bertiga, selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di saat terculik satu, itu tuh merembet habis sampai ke player-player yang lainnya gitu, Pak. Soalnya keculik sih. Iya, dan sekarang bisa turun lagi, tapi ternyata mencari support. Sekarang belajar dari belakang kembali, sakit banget. Apakah Kalsi bisa ditekan? Tadi dia mas. Akhirnya Kalsi tertumbang. Kalau coba dibalikan keadaannya, Kalsi tidak bisa melihat begitu banyak. Lalu ada di sana, dirombokin dan langsung hilang. Dapat dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh barang Kalsi. Sin dibalikan keadaannya, satu tertangkap, dua hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin, karena kalau misal ada rebound Sin bisa di take down. Ini gak boleh sampai keambil juga dari sini. Dia harus pulang, dia harus farming lagi. Karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini Ribo menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk berkancing? Lihat burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau. Sini kau burung, nih ku selepet, kau ku tarik, kau langsung ku cabut. Oh, tapi udah ada PU juga. Ingin menombak seperti yang tadi. Masih gagal, masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh RRQOC. Ayo, masih bisa lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan RRQOC dan Sin menuju ke arah 6.000 gold ke arah Endless Battle. Harusnya untuk hari ini Endless Battle F7 ke arah Calamity, sedangkan dari seberang itu Kartazinya udah menuju ke arah sayap. Waduh, 7.000 berbanding sekitar, dan sekarang pertempuran kembali pecah. Itu dia, udah ada level bukan tapi sedikit lagi, tapi masih bisa bertahan flexinya. Sayang sekali, tahunya tertinggal di bagian belakang, tapi masih bisa kabur juga. Dikejar oleh Sin yang berhasil mendapatkan satu orang. Untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang, tapi untuk Finn-nya dan juga 3 orang lainnya, Sin bisa kabur ke bagian belakang. Tapi yang dikejar kali ini, dan dia masih coba di cover. Masih ada Whisking save the day. Kalsi coba menyelamatkan seorang Whisking lagi, tapi ternyata di sini Sin-nya yang menyelamatkan seorang Whisking. Kalsi mau ngamanin Whisking, tapi ternyata nggak bisa. Dan bagus banget dari Sin-nya ketika Whisking-nya cover itu. Sin-nya nggak mau ninggalin Whisking, karena kalau Whisking-nya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sin-nya juga bisa ditumbangin. Ini luar biasa sekali bagaimana tadi dua orang tersebut saling cover, saling melindungi. Adalah baik lagi kita lihat kemauan RRQ kali masih bisa 14-8 poin. Sementara yuk bisa, yuk pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama, dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final. Pokoknya RRQ masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Psycho dan dikasih depan. Mereka mengarah seorang Psycho masih ditumbangkan kill sprint seorang Ribo, tapi Sin-nya menuju ke arah Ribo. Atas pada Sin-nya ditumbangkan tercatat. Langsung ada Sin duet ke arah belakang menuju ke arah seorang Seven. Dia bisa terlalu besar dari Kalsi. Apakah ini bakal terjadi wipe out? No, triple kill dari seorang Kalsi. Seven masih bisa bertahan. Unstoppable. Tersisa satu orang saja. Whisking di arah mid
mid lane Indonesia. Kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whiskey. Benar guys, tapi sekarang inhibitor turretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk RRQ. Kemudian RRQ yuk bisa, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turretnya? Ayolah tumbang. Ini lane game masih bisa, tenang. Ini masih lane game masih bisa, sedangkan di arah top lane para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking dan menuju ke arah Lord. Antuzi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord. Dia pengen objektif dan kan ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget. Dia udah punya Holy Crystal Wawa. Yes, itu dia PR. Sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kaltizi. Ketika mereka bisa mengamankan Kaltizi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari Arkehouse yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang hingga ada Shadow Airstrike yang dilepaskan, dan itu hanya bisa digantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh Carry agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat RRQ semuanya sudah berada di depan base. Mereka nggak mau terlalu offset. Mereka bakal numbangin Lord terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Oh, coba dihajar oleh seorang Sin. Sin langsung diarah ke lane. Lihat kecepatan Lord ke lane juga. Ke arah belakang. Belakang dari seorang Lord terlalu baik dan berani menurut satu orang poin. Sin di sana tertangkap. Sin yang ada yang cover. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Tapi dia mau mundur seorang view. Sin yang masih bisa bertahan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ini dia sudah mulai masuk menuju ke arah base dari RRQ. Para pemain dari fokus dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Masih ada bos terkejut, tidak apa, tapi base-nya nggak bisa bertahan. Apa kali masih bertahan? Sayang sekali. Indonesia harus memberikan congratulations untuk Filipina berhasil memenangkan game yang keempat. 3-1 kemenangan dari Brand Esports, dan iya dari pressure yang masuk dari Brand sendiri dimulai dari early phase-nya untuk pembukaan dan bahkan mereka menutup hanya memberikan satu poin kemenangan. Ini kalau kita bahas soal Brand sendiri, mereka tuh kayak selalu kasih game pertama buat lawan. Apakah itu untuk melihat peta kekuatan? Ada persoalan dari Brandnya lah. Brand selalu kasih loh game pertama buat di seri best of 3 kemarin kan. Iya, dari game pertama gitu kayak mungkin nge-bandnya ya mungkin masih slow gitu kan gitu. Ini kita lepasin apa yang akan digunakan oleh lawan, dan di saat peta tim lawan kelihatan nih apa yang akan dia lakukan, biar aja dibalikin. Tapi nice try. It's okay. ayo RRQ Kan aku udah bilang apapun yang